kawan pajak, selamat datang di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Pada kali ini saya Ozilia bersama dengan Nurjihat Asal atau disapa biasa dengan Juju. ada Kak Idam. Oke, kita bertiga akan membawakan podcast pertama di tahun 2025 ya Kak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu layanan di website kita di DJP saat ini, yaitu di Cortex DJP, khususnya di faktur pajak keluaran. Nah, bagi kawan pajak yang mau membuat faktur, nanti boleh simak baik-baik ya Kak. Jadi pada kesempatan kali ini kita harap kawan pajak bisa dapat informasi yang bermanfaat buat kawan pajak semua, khususnya dalam pembuatan faktur pajak. Oke, kita masuk ke materi langsung ya Kak. Mungkin untuk pertama, bisa nggak Kak Juju dulu jelaskan apa sih sebenarnya faktur pajak itu? Baik, jadi faktur pajak itu adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak maupun baik itu PPN, pajak pertambahan nilai, ataupun PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, yang membuatnya ini sudah jelas ya, disebutkan tadi dibuat oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak sendiri ini bisa diajukan melalui permohonan atau dikukuhkan secara jabatan jika pengusaha telah memiliki omset lebih dari 4,8 miliar setahun. Tapi jikapun lawan pajak yang omsetnya masih di bawah 4,8 M tapi ingin dikukuhkan sebagai PKP juga bisa ya kawan pajak. Apalagi untuk kawan pajak atau wajib pajak yang mau membuat faktur, itu mau tidak mau harus berstatus sebagai PKP. Jadi yang bisa membuat faktur adalah kawan pajak yang memiliki status PKP. Iya betul Kak. PKP ini opsional ya kawan pajak. Jadi yang wajib sebenarnya yang lebih dari 4,8 ya. Cuman bagi kawan pajak yang memang masih omsetnya di bawah 4,8 miliar tidak menutup kemungkinan untuk bisa dikukuhkan sebagai PKP. Betul. Seperti itu. Jadi untuk faktur pajak seperti itu ya kawan pajak. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan ini kita sekarang sistem baru ya Kak di Cortex DJP, cortexdjp.pajak.go.id. Sebelumnya kita memanfaatkan e-tax invoice. Iya betul. Untuk pembuatan faktur pajak. Atau boleh nggak Kak Juju jelaskan apa sih perbedaan dari sistem-sistem yang di faktur lama sama yang di sekarang ini apa sih? Baik, jadi di sistem lama mungkin kawan pajak yang berstatus PKP ini sudah familiar dengan yang namanya e-faktur, aplikasi e-faktur atau dikenal dengan e-tax invoice. Nah, e-tax invoice ini digunakan untuk membuat faktur pajak. Kemudian ada situs web e-faktur juga yang mana ini digunakan untuk melakukan pelaporan SPT bulanan atau SPT masa PPN. Kemudian ada juga Innova atau dikenal dengan e-faktur.pajak.go.id. Ini digunakan untuk pengambilan sertifikat elektronik dan juga permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, di Cortex ini semua aplikasi itu dan website itu dijadikan satu dan dapat diakses di dalam satu website, yaitu di cortexdjp.pajak.go.id. Iya Kak, jadi sebenarnya Cortex ini meringkas, lebih simpel ya Kak. Jadi dari yang seharusnya sebelumnya kita harus mengakses aplikasi e-tax invoice untuk pembuatan faktur, untuk pelaporannya beda lagi, dan untuk permintaan nomor faktur, sertifikatnya beda lagi. Jadi untuk di Cortex yang saat ini digunakan oleh kawan pajak itu diringkas menjadi satu tempat di cortexdjp.pajak.go.id. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa kita masuk ke praktiknya langsung ya Kak. Kak Ida mungkin bisa bantu nggak Kak jelaskan apa sih tata cara pembuatan faktur pajak di Cortex DJP? Ya, jadi kita langsung masuk ke teknis aja ya kawan pajak. Ini akan kita tampilkan juga di layar kawan pajak untuk halaman awal dari website Cortex DJP ya. Kawan pajak dapat mengaksesnya di halaman cortexdjp.pajak.go.id. Nah, jadi tampilannya nanti kawan pajak akan mengisikan ID pengguna. ID pengguna itu bisa menggunakan NIK ya. Jadi bisa menggunakan NIK, PAC atau direkturnya. Jadi untuk Cortex sendiri itu untuk masuk akun Cortex itu kita menggunakan akun pribadi. Nah, bagaimana caranya kita mengakses
akun badannya. Nah, nanti kita dapat menggunakan metode impersonating. Jadi loginnya itu menggunakan akun pribadi, tapi bukan sembarang akun pribadi, tapi akun pribadi PAC. PAC itu biasanya direkturnya. Jadi yang bisa pertama kali mengakses perusahaannya atau badannya itu adalah PAC-nya atau direktur yang terdaftar ya di akun Penanggung jawabnya yang terdaftar di sistem Direktur Jenderal Pajak ya yang sebelumnya. Nah, jadi jika sudah punya akunnya, nanti kawan pajak bisa langsung login menggunakan NIK-nya, NIK direktur, lalu mengisikan kata sandi, lalu memilih bahasa, ada bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, lalu menginput captcha-nya, lalu kawan pajak bisa login. Setelah login, nanti kawan pajak akan tampil halaman awal dari akun Korteksnya. Nah, nanti akan tampil informasi terkait orang pribadinya yang digunakan untuk login atau direkturnya atau penanggung jawabnya. Nah, di situ akan tampil datanya, ada nick-nya dan sebagainya, informasinya. Bagaimana caranya jika kawan pajak ingin mengakses badannya? Kawan pajak dapat memilih bagian nama. Jadi ada namanya, nama kawan pajak, nama penanggung jawab yang login. Nanti bisa diklik, lalu akan tampil drop down. Ada list badan yang dapat diakses. Jadi ada wajib pajaknya, seperti contohnya yang di layar kawan pajak. Di sini loginnya menggunakan Pak Raka, lalu bisa mengakses PT-nya Raka. Jadi saat kita memilih impersonating Pak Raka, nanti kita bisa memilih wajib pajak badannya, yaitu PT-nya Raka. Seperti jika ada lebih dari satu perusahaan juga akan tampil semuanya. Jadi semua wajib pajak badan maupun orang pribadi yang diwakili oleh wajib pajak orang pribadi yang kita gunakan login tersebut ya. Nah, jika kita sudah memilih akun wajib pajak badannya, maka akan tampil keterangan you are currently impersonating user. Nah, itu kita sudah menggunakan akun badannya atau orang pribadi yang kita ingin wakili dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Nah, untuk tema kita kali ini yaitu faktur pajak keluaran. Jika kawan pajak ingin mengakses pembuatan faktur pajaknya, maka kawan pajak bisa langsung beralih ke menu e-faktur. Nah, setelah itu kawan pajak bisa langsung memilih pajak keluaran. Jadi di sini ada macam-macam pilihannya, ada pajak masukan, retor dan sebagainya. Untuk bahasan kita kali ini khusus membahas pajak keluaran saja. Nah, setelah memilih pajak keluaran, maka akan tampil histori beberapa faktur yang telah dibuat oleh kawan pajak. Jika kosong, berarti kawan pajak belum pernah membuat faktur pajak di Korteks. Jika kawan pajak ingin membuat faktur pajak baru, kawan pajak bisa memilih buat faktur. Nah, setelah itu akan tampil halaman untuk pengisian faktur pajak keluarannya. Yang pertama itu ada bagian dokumen transaksi. Nah, di sini ada perbedaannya dengan aplikasi e-faktur desktop sebelumnya. Jika di aplikasi e-faktur desktop sebelumnya tidak ada bagian uang muka maupun pelunasan ini, nah di aplikasi Korteks ini ada tambahan. Jadi sekarang sudah ada pilihan uang muka maupun pelunasan. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya jika kawan pajak ada penyerahan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau melalui terminnya, misalnya termin 1, termin 2 dan seterusnya. Nah, jika pembayarannya sekaligus atau tidak bertahap, maka dapat dikosongkannya untuk pilihan uang muka maupun pelunasan ini. Jika pembayarannya bertahap, nah saat pembayaran uang muka atau DP, kawan pajak bisa memilih uang muka. Selanjutnya pada saat pembayaran DP kedua atau uang muka kedua, kawan pajak bisa memilih kembali uang muka lalu menginput nomor faktur uang muka pertama, seperti itu dan seterusnya. Nah, saat pelunasan, nah kawan pajak bisa menginput nomor faktur uang muka yang paling pertama. Jadi uang muka yang pertama sekali kawan pajak buat, nanti diinput nomor fakturnya di situ. Jadi selalu ini ya Kak, selalu bersambung. Jadi Ya, dia dari ketika memang pembayarannya termin lebih bisa
dicek lagi oleh kawan pajak. Jadi ada uang muka pertama, uang muka kedua, pelunasan, jadi bisa berkesinambungan Ya. betul seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian kode transaksi. Bagian kode transaksi ini ada perbedaannya kawan pajak dengan kode transaksi atau kode faktur ya, aplikasi e-faktur desktop sebelumnya. Jadi ini juga merupakan implementasi dari PMK 131 tahun 2024. Nah, jika sebelumnya kawan pajak misalnya ada penyerahan kepada selain pemungut PPN, misalnya kepada sesama perusahaan, sesama PT, CV, dan sebagainya selain pemungut PPN, biasanya kawan pajak menggunakan kode faktur 01. Betul. Nah, tapi kalau untuk di Cortex, karena adanya implementasi PMK 131 tadi, mulai 1 Januari 2025, penyerahan kepada selain pemungut sekarang sudah menggunakan kode faktur 04 ya, kita menggunakan DPP nilai lain seperti itu. Untuk 01 sendiri sekarang hanya digunakan untuk penyerahan barang mewah. Nah, jadi perbedaannya hanya itu ya, 01 sekarang beralih ke 04 DPP nilai lain, karena saat penghitungannya nanti kita akan menggunakan DPP nilai lain ya untuk perhitungannya. Lalu untuk kode faktur 02, 03, 04 dan seterusnya itu masih sama ya, masih sama seperti penggunaan faktur sebelumnya, karena aturannya memang masih sama seperti itu. Lalu untuk tanggal faktur, nanti kawan pajak bisa memilih tanggal mundur ya, asalkan masih dalam batas waktu upload faktur. Jadi untuk batas waktu upload faktur itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi jika masih dalam rentang waktu itu, kawan pajak masih bisa memilih tanggal faktur tersebut. Sebenarnya sama dengan penggunaan faktur yang di aplikasi di faktur desktop ya, bisa tanggal mundur juga masih sama. Banyak juga yang bertanya nih Kak untuk penggunaan nomor fakturnya. Nah, untuk nomor fakturnya ini tidak perlu diajukan permintaan ya. Jadi untuk nomor fakturnya nanti akan otomatis tergenerate saat kawan pajak mencetak fakturnya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi permintaan nomor seri faktur seperti sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut setelah tanggal selanjutnya untuk isian yang lain itu akan terisi otomatis. Untuk jenis faktur otomatis, untuk periodenya itu akan mengikuti tanggal fakturnya. Lalu untuk alamatnya, nah jika kawan pajak yang melakukan penyerahan barang ini adalah sebelumnya adalah cabang, dan saat membuat faktur ini akan menggunakan alamat cabang tersebut, karena per 1 Januari 2025 NPWP cabang sudah tidak digunakan lagi, sudah dihapuskan, sudah digantikan dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NIT KU. Nah, caranya yaitu kawan pajak bisa memilih di bagian ID TKU. Jadi di sini ID TKU-nya itu 000. Jika ada cabangnya, sebelumnya ada cabangnya, maka bisa memilih 01, 02 dan seterusnya. Yang membedakan itu di bagian alamatnya. Jadi misalnya 01 itu alamat di Makassar, 02 di Surabaya dan seterusnya. Silakan kawan pajak sesuaikan dengan alamat tempat kegiatan usaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak tersebut. Jadi bagi kawan pajak yang sebelumnya merupakan cabang, tidak usah khawatir ya Kak. Jadi memang diberikan tempat. Jadi beberapa pertanyaan di helpdesk juga yang biasa kita dapat itu, bagaimana nih Kak, saya cabang di sini, ada juga yang di misalnya di Makassar, di Surabaya. Nah, mereka kan sulit nih Kak, operasionalnya gimana, fakturnya, makanya tidak usah khawatir. Tapi tetap satu akun Cortex ya Kak, tapi untuk alamatnya bisa menyesuaikan sesuai dengan alamat cabang dari kawan pajak ya, seperti itu. Melaksanakan penyerahannya. Nah, untuk selanjutnya informasi pembeli boleh dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sudah dipaparkan mengenai dokumen transaksi. Selanjutnya kita mengenai pengisian informasi pembelinya. Jadi di kolom NPWP, di bagian NPWP itu kita memasukkan NPWP 16 digit ya kawan pajak. Jadi sebelumnya di tahun lalu itu masih menggunakan NPWP 15 digit. Mulai tahun 2025 ini kita sudah menggunakan NPWP 16 digit. Jadi untuk badan usaha yang sebelumnya NPWP-nya cuma 15 digit, itu ditambahkan angka 0 di depannya untuk NPWP badan usaha atau perusahaan. Kemudian untuk NPWP orang pribadi itu sudah menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, kawan pajak di sini cukup mengisi NPWP atau NIK-nya saja, nanti dia otomatis akan terisi nama, alamat, ID TKU dan juga emailnya. Jadi cukup mengisi jika NPWP atau NIK-nya valid, itu otomatis semuanya akan terisi kawan pajak.
Jadi beda dengan yang aplikasi e-faktur yang dulu kawan pajak harus mengisi dulu detail, input satu-satu NPWP, namanya, alamat, nomor telepon. Nah ini yang sekarang di Cortex itu cukup masukkan NPWP-nya saja, otomatis akan terbaca oleh sistem dan akan terisi otomatis. Selanjutnya setelah mengisi informasi pembeli, kita akan mengisi detail transaksinya. Nah, untuk detail transaksi ini, kawan pajak silahkan memilih tombol tambah transaksi. Kemudian setelah menekan tombol transaksi, tambah transaksi akan muncul di layar seperti pada layar kawan pajak yang saat ini tampil, yaitu add transaction, di mana di situ kawan pajak akan memilih tipenya itu barang dan atau jasa. Jadi ini juga salah satu yang baru di Cortex saat ini, di mana pada aplikasi e-faktur sebelumnya itu tidak ada pilihan barang ataupun jasa. Nah, di sini kawan pajak silakan untuk memilih apakah transaksinya itu berupa barang ataukah jasa. Nah, di contoh ini kita memilih barang ya kawan pajak. Kemudian kodenya, kawan pajak bisa memilih kodenya itu jika barang bisa memilih barang. Nah, di barang ini, kode jenis barang ini ada berbagai macam jenis barang ya. Nanti kawan pajak bisa search di situ, misalnya alat tulis, kawan pajak bisa cari di situ alat tulis. Jika apa yang dicari tidak muncul, jenis barang yang dicari itu tidak ada, kawan pajak cukup memilih yang 000 barang saja. Kemudian diisikan dengan nama barang atau jasanya. Contohnya di sini itu televisi. Nah, untuk kawan pajak juga yang misalnya mau menambahkan transaksi untuk masa apa, bisa ditambahkan di situ pembelian televisi masa Januari 2025. Itu contohnya. Sesuai invoice-nya atau biasa sesuai ya, invoice ya, betul. Ya, kemudian setelah mengisi nama barangnya, kita mengisi satuan barang yang sudah tersedia. Di sini contohnya unit. Di situ nanti akan banyak pilihan kawan pajak. Ada meter, ada kilogram, ada gram, iya. bulan, tahun. Ada bulan, ada tahun, kegiatan. Nah, kalau kawan pajak tidak bisa mendeskripsikan satuannya itu apa, bisa memilih lainnya. Jadi nanti ada pilihan menu lain, pilihan satuan lainnya. Kemudian kawan pajak mengisi harga satuan, misalnya seperti yang tampak pada layar, yaitu harga satuannya 5 juta. Kemudian diisi dengan jumlah barangnya ada berapa. Di sini contohnya ada 10 barang. Nah, kemudian bisa diisikan dengan nominal diskon jika ada. Nah, di sini contohnya kita tidak memiliki diskon, jadi diisi 0. Kemudian ini juga yang baru kawan pajak. Di sebelumnya, karena kan sebelumnya masih menggunakan tarif 11%. Nah, berdasarkan PMK 131 tahun 2024, nah di situ kan ditetapkan tarif PPN naik menjadi 12%. Tapi yang dilaksanakan saat ini tuh 12% itu khusus untuk pajak PPN penjualan barang mewah. Jadi mengapa digunakan DPP nilai lain di sini, agar transaksi yang bukan penjualan barang mewah itu bisa pengalihnya tetap 11%. Jadi nanti tarif efektifnya sebenarnya masih 11%. Ya, tarifnya tetap 11%. Nah, jadi cara mengakalinya, karena di aplikasi ini, di sistem ini default di situ tarifnya 12% dan tidak bisa diubah. Jadi untuk dia agar bisa tetap tarifnya 11%, kita melakukan penghitungan dengan memilih DPP nilai lain, adapun rumusnya itu 11/12 kali DPP-nya. Jadi untuk inputannya pun masih manual ya Kak? Masih manual ya, diketik manual. Dihitung. Ya, jadi dihitung sendiri di luar, kemudian diinput manual di situ di DPP nilai lainnya. Nah, di sini seperti tampak pada layar itu 12% defaultnya, tidak bisa diubah. Nah, nanti PPN-nya itu akan terhitung dari tarif PPN 12% dikali DPP nilai lainnya. Jadi sebenarnya kawan pajak nilai PPN itu sama saja dengan 11% dikali DPP. Betul. Iya, seperti itu. Kemudian
setelah mengisi DPP nilai lain, otomatis PPN-nya terhitung, kemudian diklik simpan. Nah, jika ingin menambahkan transaksi lain, kawan pajak bisa menekan tombol tambah transaksi. Namun jika cukup satu transaksi saja, kawan pajak tinggal menekan tombol kirim. Untuk selanjutnya ada proses penandatanganan. Ya, betul. Ini perlu kita jelaskan lagi, boleh nggak Kak Ida menjelaskan untuk tata cara penandatanganan. Jadi bagaimana sih kawan pajak bisa mendapatkan kata sandi penandatanganan yang ada yang digunakan di Cortex. Jadi untuk kata sandi penandatanganan ini bukan cuma untuk e-faktur. Jadi kata sandi ini digunakan untuk mensubmit SPT dan sebagainya. Boleh dijelaskan nggak Kak untuk kata sandi penandatanganan ini bagaimana? Ya, jadi tadi setelah kita memilih kirim tadi ya Kak, nanti akan tampil pop up ya untuk menandatangani dokumen. Jadi setiap kita misalnya melaporkan SPT atau membuat faktur, membuat bukti potong, kita harus senantiasa melakukan penandatanganan dokumen. Oleh karena itu kita loginnya menggunakan PIC. Jadi itu sebenarnya alasannya kita login menggunakan PIC tadi, atau orang pribadi yang memang berhak untuk menandatangani dokumen tersebut. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengajukan permintaan sertifikat ya? Kalau dulu kan namanya sertifikat elektronik. Nah, sama aja sekarang juga namanya tetap sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Jadi sekarang ada pilihannya, atau kode otorisasi. Untuk pengajuannya itu nanti kawan pajak bisa menggunakan akun orang pribadinya. Jadi seperti tadi, jika sudah login menggunakan akun pribadi tidak perlu beralih ke badan. Jadi kita tetap ke akun pribadinya, lalu ke menu portal saya. Setelah itu kawan pajak bisa memilih permintaan, kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, nanti di menu tersebut kawan pajak bisa memilih jenis sertifikatnya. Jadi jenis sertifikatnya ada berbagai macam ya, ada kode otorisasi DJP, ada peruri dan sebagainya. Itu adalah jenis sertifikat yang tersertifikasi. Nah, dan berbayar ya biasanya Kak ya. Kalau kawan pajak ingin yang gratis dan yang tidak tersertifikasi, itu pilih yang kode otorisasi DJP. Nah, setelah itu kawan pajak bisa menginput paspresnya, diinput 2 kali. Nanti akan ada keterangannya ya, ketentuan pengisian paspresnya, silahkan diikuti. Setelah itu bisa dicentang di pernyataan lalu disimpan. Nah, setelah disimpan tidak akan muncul filenya ya. Kalau dulu kan sertifikat elektronik itu dalam bentuk file. Nah, kalau sekarang itu cuman notifikasi bahwa berhasil mendapatkan sertifikat elektronik. Bukti penerimaan surat. Penerimaan surat ya. Nah, selanjutnya kawan pajak bisa langsung kembali ke menu e-faktur dan kembali mengirimkan fakturnya. Nah, setelah itu kawan pajak tinggal mengisikan kata sandi penandatangan. Itu paspresnya. Ya, jadi kata sandi penandatangan itu paspres yang sebelumnya sudah dibuat ya di menu permintaan kode otorisasi tadi. Gitu. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan, menginput saja untuk kata sandi penandatangannya, tidak perlu pakai file lagi. Nah, setelah diinput, silakan kawan pajak pilih simpan, lalu pilih konfirmasi tanda tangan. Nah, setelah itu maka akan ada keterangan dan notifikasi bahwa fakturnya sukses ya, berhasil ditandatangani. Ya, berhasil dibuat, berhasil ditandatangani. Nah, setelah itu kawan pajak bisa melakukan pengecekan fakturnya, kembali ke menu pajak keluaran. Nanti di situ bisa di-refresh dulu ya kawan pajak. Setelah itu akan tampil ya, ada tombol untuk unduh fakturnya. Tombolnya itu bisa lihat di layar ya, dia dalam bentuk seperti logo PDF ya. Nanti kawan pajak bisa klik untuk mengunduh cetakan faktur pajaknya. Jika belum ada tombolnya, kawan pajak bisa menggeser ke sebelah kanan. Nanti ada keterangannya. Nah, di sini ada keterangan status fakturnya. Kalau dia keterangannya created, maka faktur pajak itu sudah dibuat tapi belum di-approve ya, belum validasi, belum ditandatangani. Belum selesai. Ya, jadi hanya dalam bentuk draft saja. Mungkin dipilih simpan konsep saja dan belum ditandatangani. Kalau statusnya delete, maka faktur pajak itu biasanya telah dihapus ya atau dibatalkan. Kalau statusnya itu signing in process, berarti masih menunggu proses penandatanganan. Jadi itu masih antri di sistem ya istilahnya. Kalau statusnya sudah approve, maka fakturnya sudah berhasil. Nah, harusnya kalau sudah approve itu sudah muncul tombol untuk mengunduh cetakan PDF-nya juga. Lalu ada status cancel, itu jika fakturnya dihapus ya, dihapus atau dibatalkan. Lalu ada statusnya
amended itu jika fakturnya diganti. Jadi jika diganti, kalau sebelumnya itu dia statusnya diganti ya, kalau sekarang itu amended, sama aja sebenarnya, cuma dalam bentuk bahasa Inggris. Terus ada save invalid jika faktur pajaknya disubmit tapi di reject ya, mungkin karena ada kesalahan pengisian dan sebagainya, seperti itu. Nanti kawan pajak jika sudah sesuai, nanti bisa mengunduh faktur pajaknya di menu cetakan tadi ya, seperti itu Pak Absi. Jadi itu tadi ya kawan pajak terkait pembuatan faktur. Sedikit menambahkan ya Kak, jadi sebenarnya untuk sedikit terkait sertifikat elektronik tadi, sekarang sertifikat elektronik itu menggunakan pribadi, jadi bukan lagi akun badan. Jadi dulu kan yang ada P12-nya itu pakai NPWP badan atau diajukan melalui akun badan, tapi sekarang yang mempunyai sertifikat elektronik itu hanya akun orang pribadi. Jadi untuk orang pribadi mungkin yang punya banyak perusahaan itu menggunakan cuma cukup satu kali untuk pengajuan kode otorisasinya ya Kak, bisa digunakan untuk semua perusahaannya seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Kak? Sudah cukup ya Kak. Jadi untuk faktur pajak keluaran di Cortex mungkin cukup sekian ya kawan pajak. Semoga materi yang kita bawakan kali ini dapat bermanfaat buat kawan pajak, mempermudah, memperlancar lagi pembuatan faktur kawan pajak semua. Nah, untuk konsultasi lebih lanjut, kami juga mengingatkan ada layanan konsultasi WA di KPP Pratama Makassar Selatan di nomor 0811 4120 805. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas materi yang dibawakan oleh narasumber kita hari ini. Ada Kak Juju dan Kak Idam. Semoga materinya bermanfaat buat kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih kawan pajak.